Halo semua, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bu. Jelas, Bu. Baik, terima kasih. Nanti kalau saya tanya-tanya, dijawab ya. Takutnya saya hilang dari room gitu. Dan juga kalau saya ternyata menghilang dari room, nanti tolong dihubungin ya, segera gitu, biar bisa masuk lagi. Internet saya nggak tahu kenapa jelek gitu ya beberapa hari ini. Bisa dimengerti rekan-rekan semua? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Dan jangan lupa absen semua, dan mungkin kita masuk dulu ya ke materi pada minggu ini. Masih terkait tentang pendahuluan tentang apa itu artificial intelligence, apa itu kecerdasan buatan, begitu ya. Dan adapun capaian yang harus kita pahami, yang baiknya kita pahami dalam pertemuan kali ini ya terkait machine learning, kira-kira nanti model pembelajarannya dari machine learning itu seperti apa, terus bagaimana sih kita mengkorelasikan training dan testing, terus bagaimana kita mengevaluasi performa dari kecerdasan buatan yang kita desain, bagaimana algoritmanya, strukturnya, dan mungkin aplikasi terkait artificial intelligence. Seperti itu ya. Dan di sini, pertama sebelum kita mengerti dulu, baiknya kita tahu dulu ya artificial intelligence itu apa, dan nanti itu machine learning itu seperti apa. Kemarin kan kita sudah pahami bahwa sebenarnya machine learning adalah hanya satu bagian kecil dari artificial intelligence, seperti itu ya. Dan mengenai definisinya, mereka akan sangat sedikit aja gitu batasannya, karena ya machine learning ya artificial intelligence gitu. Dan di sini kalau kita lihat kecerdasan buatan itu sebenarnya adalah sebuah pembuatan algoritma ataupun pendesainan, penyusunan, pengkonstruksian sebuah algoritma yang membuat komputer itu dapat mempelajari behavior dari data-data yang telah terjadi. Nah, gitu. Jadi, artificial intelligence sebenarnya adalah suatu algoritma yang didesain memang untuk mempelajari suatu behavior tertentu gitu ya, suatu kejadian tertentu. Berdasarkan apa? Berdasarkan data yang telah dimiliki. Nah, sehingga apa? Artificial intelligence itu untuk bisa powerful atau tidaknya tergantung dari data yang dimiliki. Nah, sekarang kita ngomongin tentang data. Nah, ketika kita ingin mendesain suatu model pembelajaran dari artificial intelligence, kita mau desain algoritma artificial intelligence, tentu kita harus sediakan dulu data yang untuk dipelajari itu yang seperti apa, ya kan? Dan dari sana kita bisa ambil beberapa sampel, beberapa panjang sampel gitu ya, mungkin data setahun, data 2 tahun, atau kalau kita ternyata punyanya data bulanan gitu ya, itu boleh. Nah, nanti tergantung target kita apa. Dan di sini, kalau kita lihat ya, input kita apa, akan kita korelasikan terhadap target kita. Nah, target yang ingin dipelajari itu seperti apa. Nah, dari sana tentu kalau kita lihat bloknya seperti ini, yang dilakukan pertama adalah trainingnya. Jadi dari input yang kita miliki, kita bisa formulasikan sistemnya itu akan seperti apa, dan sistemnya inilah yang harus dipelajari oleh learning method. Learning method di sini ya artificial intelligence-nya itu. Nah, dari sana, dari data input yang dimodelkan dalam suatu sistem tertentu, lalu dipelajari oleh AI, kita akan mendapatkan hasil training. Nah, hasil training ini kita lihat, sudah sesuai belum dengan target yang kita inginkan? Nah, begitu kan ya. Ketika sudah sesuai, maka learning method ini baru bisa dicoba dengan input sampel
lainnya. Nah, dan proses tersebut dinamakan proses testing, di mana proses testing ya pengetesan ya performa learning method yang sudah di training. Nah, nanti habis itu outputnya kita cek lagi, apakah sudah sesuai dengan target, seperti itu. Nah, ada pertanyaan di sini. Menurut kalian, input sampelnya ini akan berbeda atau sama antara proses training dan testing? Boleh dibantu? Apakah ya proses training dan testing ini menggunakan input samples yang sama atau berbeda ya? Bagaimana menurut kalian? Silahkan. Namanya siapa? 1764, menurut saya berbeda Bu, karena dari input sampel sendiri untuk data training ini ada beberapa varian mungkin nanti bisa kita masukkan. Kemudian pada tahap testing berdasarkan kiranya kondisi lapangan ataupun beberapa parameter yang nantinya akan kita coba ya Bu. Mungkin seperti itu ya Bu. Kenapa berbeda? Karena buat data training sendiri ada beberapa data yang mungkin kita inputkan. Misalnya buat training kan nih ada apa saja gitu variannya. Kemudian pas di testing berdasarkan kondisi lapangan yang ada atau yang pengen kita uji secara utuhnya Bu, seperti itu. Ini Rizky Nur Rohim kah? Iya ya Bu. Oke. Nah, kalau dari penjabarannya berarti parameter di training dan di testing akan berbeda. Parameternya akan berbeda. Misalnya gini, kita ternyata punya input di training itu ya, X1, X2, X3. Nah, di testing itu akan tetap menggunakan X1, X2, X3, tapi nilainya berbeda atau ada X3, X4 begitu? Tetap X1, X2 Bu, sama Bu. Oh, tetap, oke. Tapi nilainya yang berbeda, begitu ya? Iya ya Bu. Oke, betul berarti. Baik, terima kasih. Nah, betul. Jadi, dari sini, kalau kita lihat bloknya, ini kan seolah-olah blok input samples-nya akan sama ya. Padahal tidak, gitu. Harusnya input sampel itu memang benar dari data yang sama. Tapi harusnya dia berbeda. Input sampel, misalnya yang ini, gitu ya. Yang pertama yang agak banyak, itu buat training. Nah, setelah dapat proses training gitu ya, dapat deh model hasil training yang bagus nih, sudah sesuai sama target, errornya sudah kecil nih. Model ini kalau dikasih input training, hasil errornya kecil. Nah, baru kita pakai input sampel yang baru yang digunakan untuk testing, begitu. Tapi yang perlu diperhatikan X1, X2, X3-nya gitu ya. Misalnya di awal memang kita pakai 3 input ini, ya dia harus tetap, di testing juga harus tetap formatnya X1, X2, X3 gitu. Cuma nilainya berbeda gitu. Gitu ya kira-kiranya. Jadi sebenarnya nanti artificial intelligence apapun, kalian pakai yang GA, kalian pakai yang fuzzy, kalian pakai yang PSO, semua itu, atau CNN gitu ya, atau NN, prosesnya secara umum itu akan sama. Bahwa kita harus sediakan dulu input datanya, data inputnya seperti apa, yang udah kita bedakan training dan testing gitu ya. Lalu kita buat di training proses modelnya seperti apa, kita cek dengan target, bila sudah sesuai baru kita tes dengan data testing. Kira-kira begitu, dan di sini kalau kita lihat kecerdasan buatan sangat bergantung dari data yang kita sajikan kan, data yang kita miliki. Dan dari sana kita harus perhatikan training dan testing datanya ini kira-kira data yang sudah terklasifikasi dengan baik atau belum. Nah, kan data yang kita punya biasanya itu masih kecampur ya. Nah, makanya di sini disebut universal set, unobserved, yang belum diobservasi secara lebih mendetail. Datanya sudah terkelaskan dengan baik atau tidak ya, gitu.
Nah, untuk bisa mendapatkan model kecerdasan buatan yang baik, tentu kita harus mengkondisikan data-data ini. Nah, cara mengkondisikannya bagaimana? Ya, bisa jadi dengan data acquisition. Di sana kita tentukan model yang tepat gitu ya. Maksudnya pembagian yang tepat, kita kelaskan dengan benar. Yang X ya dengan yang X, yang bundar dengan yang bundar gitu. Nah, dari sini idealnya datanya sudah terkelaskan dengan baik. Tapi pada kenyataannya ya, data yang kita miliki itu bisa jadi tidak terkelaskan dengan baik. Dan ada beberapa persen yang tergolong ke kelas lainnya gitu, di mana yang sekian persen juga masih tergolong ke kelas lainnya. Nah, ketika hal ini terjadi, tentu kita butuh suatu metode ya, bagaimana mengkelaskannya, atau kita mungkin memberikan parameter kayak variasi. Data yang kita punya bisa jadi ada plus minus 5% ketidaktepatannya. Jadi dari awal data itu bisa jadi sudah membawa error sendiri gitu ya. Error karena tidak terkelaskan dengan baik. Begitu. Nah, ini yang menjadi salah satu challenge dalam mendesain sistem kecerdasan yang ada kecerdasan buatannya. Nah, apakah data yang kita gunakan sudah terkelaskan dengan baik atau tidak? Begitu ya. Suara saya terdengar ya, masih? Masih, Bu. Oke. Nah, terkait dengan data yang tadi, kalau kita lihat di sini, ya saya punya data nih. Ada data dengan lihat ada waktunya, ada hari, ada jamnya, ya kan? Terus ini data daya listrik, di mana datanya ini diambil per hour ya, per jam gitu. Dan di sini ada actual power-nya berapa, dan kita disuruh memforecast, memprediksi nilai actual power-nya. Nah, nilai actual power. Dan ini sudah ada hasil forecast-nya, hasil prediksinya adalah sekian. Dan kita lihat ternyata ada perbedaan ya. Nah, actual power-nya 188, tapi ternyata forecast-nya hanya bisa 175. Nah, terus kita lihat pattern-nya. Menurut kalian, kalau kita ternyata belum punya nih data prediksi, ya kan? Kita belum bisa memprediksi. Kita cuma punya data daya di facility-nya berapa gitu ya. Ini di part lain gitu ya, di dalam satu rumah misalnya. Dan ini daya totalnya gitu. Dan dari dua data ini ternyata kita disuruh memprediksi actual load-nya berapa. Nah, menurut kalian data ini nih data yang kalau kita ingin mengklasifikasikan data agar bisa sesuai kelasnya gitu, apa parameter yang harus diperhatikan? Bagaimana kita bisa mengelaskan data yang seperti ini? Ada ide kalian? Dikelas-kelaskan menjadi apa ya maksudnya, parameter apa yang bisa membuat data yang universal ini bisa terkelaskan dengan baik? Misalnya, kita mau membuat model prediksi untuk day ahead. Day ahead berarti ada satu hari, ya, day ahead, gitu. Dan satu hari itu nanti observasinya itu per hour, per jam. Jadi dari 1, 2, misalnya ya, ini sampai jam ke-24. Nah, kalau ada data seperti ini, menurut kalian, gimana kita mengkelaskan data ini? Ada yang bisa membantu? Gimana? Kalau dilihat ya, clue-nya adalah kalau kita mau membedakan datanya berdasarkan nominalnya,
tentu akan sangat susah, ya kan? Karena ini pergerakannya hanya di koma-komanya dan jauh berbeda gitu range-nya. Dan data daya per hari, per bulan, tentu pergerakan dayanya, konsumsi dayanya akan bergeraknya dari bisa jadi kadang di hari-hari tertentu bergeraknya langsung di angka 150 sampai 200 kilowatt gitu ya. Atau bisa di hari-hari tertentu dia itu dari 0 sampai 150 saja pergerakan dayanya. Nah, berarti apa clue-nya? Kalau kita mau mengkelaskan, di sini yang bisa kita labelkan, data ini bisa kita labelkan, bisa kita kelaskan kalau kita observasi dalam kurun waktu yang tertentu ini. Karena apa? Di sini kalau kita lihat di bulan Januari tanggal 1 ya. Nah, pengambilan datanya diambil per hour, ya kan? Dan di ini Januari yang tanggal 2 juga di hour yang sama. Sehingga clue-nya apa? Data yang seperti ini bisa jadi kita kelaskan berdasarkan jam dia diambil datanya. Nah, jadi data ini bisa kita kelaskan. Kita melihatnya jadi sekarang nggak yang runtut dari jam 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 sampai terakhir gitu ya. Kita lihatnya nanti jadi data per hour-nya, hour 1, hour 2 gitu. Hour 3, nanti datanya ini data hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, nanti kita punya runtutan datanya. Ini sampai hour ke-24. Nah, kenapa sih kita harus melakukan hal ini? Nah, salah satu tujuan kenapa harus ada data treatment di awal ya, atau namanya data preconditioning, ya agar model kita itu bisa belajar dengan data yang sudah dikelaskan, data yang sudah pasti. Misalnya, kalau datanya nanti ternyata hasil prediksinya ada di jam-jam 1, kita kan mau prediksi ini ya, day ahead di hour 1, 2, 3, 4, sampai 24. Kalau ternyata kita mau prediksi di jam ke-1, maka harusnya hasil prediksi itu nggak jauh-jauh dari karakteristik data yang di H1 ini. Gitu. Dan untuk yang jam kedua juga, dia tidak akan jauh-jauh dari sini. Karena apa? Karena kita memodelkan sistem kecerdasan buatan kita dengan data yang sudah ada kelasnya. Gitu. Itu ya kira-kira satu. Nah, sekarang menurut kalian, kira-kira masih apakah cukup gitu ya kita membuat prediksi kalau datanya cuma ini, cuma dikelaskan dengan hour ini? Ada yang bisa membantu? Silahkan. Ataukah perlu eksternal faktor yang lain yang bisa membantu? Gimana? Ini saya masih terhubung? Masih, Bu. Oke. Berpikir keras ini ya. Ayo, cepat aja. Perlu atau tidak perlu? Perlu masih, Bu. Perlu. Ini siapa ini? Zainuri, Bu. Oke, Zainuri. Nah, kalau perlu, kira-kira data apa sih yang masih perlu kita punya? Faktor eksternal? Ini terkait daya listrik ya. Misalnya daya listrik di rumah. Nah, kalau kita lihat, ketika hujan sama ketika tidak hujan, misalnya kalian ini ternyata bukan ibu rumah tangga, ini saya ya. Misalnya saya adalah ibu rumah tangga. Ternyata ada kondisi di luar itu hujan deras. Akhirnya apa? Konsumsi listrik di rumah akan meningkat. Ya nggak? Karena kita di rumah aja gitu kan. Ya kayak kita WFH lah. Kalau biasanya kita WFO, work from office, ya konsumsi daya di rumah ketika hari-hari kerja ya akan rendah karena semuanya pergi ke kantor. Tapi ketika WFH terjadi lonjakan daya, ya enggak sih? Karena pemakaian equipment yang di rumah ini jadi full gitu, 24 jam. Dari sana tentu kita butuh
juga kondisi eksternal, faktor-faktor eksternal sebenarnya ya yang perlu diperhatikan. Nah, di sini ya cepat aja gitu. Ketika kita punya daya 1, 2, dan kita disuruh memprediksi, bisa jadi daya tersebut itu masih, maksudnya data tersebut itu masih tidak cukup. Sehingga kita harus memperhatikan faktor eksternalnya. Nah, kalau daya itu sangat, kalau kita lihat daya itu daya yang di rumah tangga kah, apa daya di sistem. Dan hal tersebut yang mempengaruhi faktor-faktor apa yang harus kita korelasikan ke data kita. Nah, kalau saya tadi contohnya adalah daya listrik rumahan, dayanya rumah-rumah ini ya, perumahan gitu, tentu yang berpengaruh adalah aktivitas si user di dalam rumah tersebut dan bisa jadi berpengaruh dengan cuaca di luar, di dekat lingkungan rumah tersebut. Nah, cuaca lihatnya di mana? Cuaca lihatnya bisa dari faktor suhu, dari humidity, kecepatan angin, kondisi cuaca, ya kan? Nah, hal-hal tersebut yang harus kita perhatikan, harus kita, bisa jadi kita jadikan tambahan input buat model AI kita. Nah, kira-kira gitu. Nah, nanti setelah kita tambahkan faktor eksternal ke dalam 2 data yang kita punya, baru kita kelaskan data ini. Menurut jamnya bisa, menurut harinya, hari kerja atau hari libur boleh. Atau menurut apa? Menurut kondisi cuaca. Kalau kondisi cuacanya hujan di luar, ya berarti bisa jadi konsumsi dayanya semakin tinggi. Kalau cuacanya panas, ternyata konsumsi dayanya juga semakin tinggi karena memakai AC gitu kan. Kan bisa ya. Nah, gimana kita mengkelaskan datanya tergantung kita sebagai programmernya, sebagai desainernya dari sistem yang mau kita buat. Itu kira-kira terkait yang data ya, kenapa sih universal data itu harus kita kelaskan dan harus kita kelaskan lagi menjadi training dan testing data. Ya, agar bisa menghasilkan model yang baik, begitu. Di sini, nah ini salah satu informasi lagi tambahan, data yang ada itu tentu sesuai dengan target apa yang akan kita inginkan. Setelah kita ternyata tadi mengklasifikasikan data kan berdasarkan 2 kondisi, misalnya kalau di sini contohnya dataset untuk hari kerja dan dataset untuk hari libur nih. Tapi harus diperhatikan lagi bahwa di setiap dataset itu harus ada training dan testing dataset, ya kan? Dan training dan dataset seperti yang rekan kalian tadi sudah bantu jawab, training dan testing dataset itu nggak boleh data yang sama. Ya, karena kalau datanya sama, data testing dipakai buat data training, ya hasil testingnya bakal pasti bagus gitu. Ya, karena dia nggak belajar apa-apa, dia nggak mencoba menguji dirinya dengan data yang baru, ya kan? Sehingga tentu kita harus perhatikan pembagian training dan testing dataset itu yang disesuaikan dengan target. Nah, kemudian di sini, kalau kita lihat training tadi, itu kan adalah proses membuat model yang kita buat itu tuh bisa belajar, gitu ya, bisa belajar dari data-data empiris. Nah, di sana perlu diperhatikan bahwa training dan testing dataset itu harus berasal dari data yang sama, data yang memiliki distribusi yang sama. Sehingga apa? Sehingga ya tadi ada garansi bahwa model kita bisa belajar dengan baik dan ketika dilepas ke testing proses, dia bisa tetap memberikan hasil yang akurat. Nah, dan kadang-kadang tapi data yang kita miliki itu tuh tidak, data yang kita miliki itu ternyata kadang kalau jumlahnya bertambah, ada 2 kemungkinan gitu. Kemungkinannya apa? Kemungkinannya datanya memang sesuai dari distribusi yang sama, tapi
kemungkinan kedua adalah datanya itu tuh kalau makin bertambah, distribusinya akan berubah. Sehingga tentu kita harus perhatikan yang namanya bias, ya kan? Atau beberapa asumsi. Asumsinya berdasarkan apa ya? Berdasarkan kondisi data tersebut. Kenapa kalau datanya itu bertambah, distribusinya berubah gitu ya? Nah, asumsi-asumsi tersebut harus bisa dijelaskan dengan baik. Agar ketika hasil prediksi itu didiseminasikan di luar, nah audiens itu juga paham, output prediksinya berubah ini karena ternyata ada asumsi seperti ini, ada bias di datanya sekian persen. Begitu kira-kiranya. Lalu, setelah kita paham tentang data ya, pengaruh penting dari training data dan testing data, nah kita bisa mengevaluasi performa dari kecerdasan buatan yang kita desain itu melalui beberapa faktor seperti ini. Jadi yang pertama, kita harus perhatikan training prosesnya seperti apa. Lalu kita harus lihat ya bentuk dan kondisi data awalnya, ya data awalnya itu seperti apa. Lalu kita harus perhatikan evaluasinya akan seperti apa berdasarkan hasil dari model tersebut gitu ya. Terus kita evaluasi berdasarkan targetnya tadi. Nah, kira-kira feedback seperti apa yang bisa kita dapatkan untuk memperbaiki algoritma kita. Nah, dan yang keempat adalah kita menggunakan algoritma apa, ya kan? Kenapa hal-hal ini perlu diperhatikan? Agar kita bisa memodelkan dengan baik dan kita bisa mengoptimalkan model yang kita bangun itu dengan lebih baik lagi juga. Gitu. Agar apa? Bisa jadi kan target kita tuh bikin algoritma yang bisa bertahan untuk perubahan data per 5 tahunan nih. Nah, berarti kan dari situ kita perlu sediakan data yang bisa jadi lebih panjang dari 5 tahun untuk bisa melakukan training dan testing yang baik. Sehingga ketika dijalankan ke depannya, model kita masih bisa optimal. Dan dari sana juga kita bisa tentukan kira-kira ketika model sudah terbentuk, berapa persentase error yang harus diperhatikan agar kita jadi tahu bahwa model ini nih harus di-retuning, harus di-update koefisiennya, ya kan? Jadi dari sana dari sana yang perlu diperhatikan maksudnya performa dari model kecerdasan buatan yang kita bangun itu sangat bergantung dari tipe training, dari initial datanya, dari feedback yang akan didapatkan bila ada evaluasi berdasarkan targetnya, dan dari algoritma apa yang kita gunakan. Dan di sini algoritma tadi karena ini jadi salah satu kunci apakah hasil yang kita dapatkan sesuai atau tidak, ya kan? Nah, kita harus perhatikan bahwa algoritma yang akan kita desain itu harus bisa mencari dan membangun struktur knowledge, struktur informasi yang dibutuhkan. Dan model algoritma yang kita pilih ini juga harus bisa mengekstrak informasi yang berguna untuk training, gitu. Jadi ya seberapa powerful algoritma yang akan kita gunakan tentu sangat berpengaruh terhadap target yang kita inginkan. Nah, mengenai tiga term ini adalah proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh model kecerdasan buatan kita. Ada term yang namanya supervised learning, ada term yang namanya unsupervised learning, sama reinforcement learning. Kalau di Indonesia kan supervised berarti ada supervisi, ya kan? Ada bimbingan, unsupervised tidak ada bimbingan, reinforcement learning berarti ada paksaan. Begitu. Ya kan? Dan dari sana mungkin ini saya kasih ilustrasi saja. Supervised learning itu kan berarti algoritmanya harus
belajar di bawah bimbingan kita. Ini saya sebagai dosen gitu ya. Dan kalau unsupervised learning, kalau kita ibaratkan ya kayak kalian kalau lagi mengerjakan tugas mandiri di rumah, belajarnya dari buku gitu. Tapi dari sana kalian harus bisa mengetahui bahwa apel itu ada di kelas A, jeruk itu ada di kelas B, melon itu ada di kelas C, misalnya seperti itu. Nah, kalau dari supervised learning di sini, karena ada bimbingan saya yang memberitahu kalian, apel itu tuh di kelas A loh, gitu. Jeruk itu di kelas B, melon itu di kelas C. Kalau kalian belajar tanpa bimbingan, unsupervised, berarti dari buku-buku yang kalian baca, kalian yang bisa menyimpulkan sendiri. Begitu ya. Nah, bagaimana dengan reinforcement learning? Reinforcement learning adalah ketika kalian belajar, tapi dibimbing dan dipaksa harus habisnya apel itu ya jeruk, dan jeruk itu harus di kelas B. Nah, kira-kira gitu. Nah, dari sini kalau kita lihat supervisi dalam learning gitu ya, dalam machine learning itu seperti apa sih? Ada yang bisa tahu? Kalau nggak disupervise itu seperti apa sih? Nah, kalau reinforcement learning itu seperti apa sih? Gitu ya. Nah, coba kita lihat deh. Di sini ya, algoritma kalau kita bagi tadi ya menjadi 3 observasinya, supervised, unsupervised, reinforcement, atau ada yang semi supervised di sana. Supervised learning itu biasanya ada di algoritma prediksi dan ada di algoritma klasifikasi dan regresi. Ya, karena regresi juga salah satu yang digunakan di prediksi gitu ya. Kalau unsupervised learning di sini dia adalah untuk aplikasi yang clustering. Clustering, terus untuk menghitung yang namanya probability distribution estimation, ya, pakai yang normal distribution seperti itu, atau mencari asosiasi, mencari kedekatan data ini nih dekat sama data set A apa data set B ya, gitu. Atau untuk aplikasi yang untuk mengecilkan reduksi, untuk mempersempit dimensi suatu data. Kalau reinforcement learning itu biasanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang otomatis, yang misalnya mainan Go, ada ya mainan dari negeri bambu sana ya, dari Cina yang Go, apa namanya, Go yang pakai batu hitam sama batu putih di kotak-kotak kan, gimana itu biar saling makan gitu ya, kayak catur lah tapi versi tradisional dan di aplikasi robot. Jadi reinforcement learning adalah ketika kita sudah menetapkan rule-rule tertentu sehingga nanti aplikasi kita itu bisa berjalan otomatis. Jadi di sana ada decision making. Kalau kalian ingat ada beda antara klasifikasi dengan clustering kan? Di sana sebenarnya saya nggak tahu, ini ada yang mau membantu apa saya terus saja lanjut menjelaskan? Ada yang mau bertanya juga boleh, silakan. Lanjut? Atau mau bertanya, silakan. Lanjut aja, Bu. Oke, lanjut. Oke, nanti kalau saya kecepatan juga diinterupsi ya, boleh diulang gitu. Nah, di sana kalau kita lihat supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. Tadi ya, supervised yang diingat adalah belajar di bawah supervisi. Ditunjukin sama dosennya. Unsupervised adalah belajar sendiri, reinforcement belajar yang dipaksa. Sekarang kalau kita lihat supervised learning di sini, ya, contohnya struktur dari supervised learning adalah universal data set itu, ya, sudah dilabelkan. Sudah dilabelkan sehingga machine learning-nya itu belajar berdasarkan data-data yang sudah ditunjukkan. Bahwa data picture ini,
kalau feature 1 masuk ke machine learning langsung tahu bahwa feature 1 adalah A. Feature 2 masuk, dia adalah B. Feature 3 masuk, machine learning langsung tahu dia adalah C. Kenapa? Ya karena dari awal feature-feature ini sudah diberi label. Nah, jadi maksud supervisi di sini adalah datanya sudah ditunjukkan bahwa data ini adalah A, data ini adalah B. Ya kan? Dari sana, ketika model machine learning-nya sudah terbangun dan kita lakukan testing toh, kita lakukan testing di sini. Nah, kita gunakan data baru yang sama-sama sudah diberi label. Tapi datanya baru. Dari sana nanti si machine learning model yang kita udah buat akan menentukan apakah labelnya sesuai dengan label yang kita pasang di awal tadi, yang dipelajari di training ini, gitu. Jadi, performa dari machine learning kalau dia supervised learning itu dicek apakah prediksinya ataukah apakah kemampuan dia untuk mengasosiasikan data dengan dataset tertentu itu sudah tepat atau tidak, gitu. Nah, di supervised learning ini bisa jadi kita gunakan yang namanya regresi atau klasifikasi. Ya, regresi untuk prediksi, klasifikasi ya untuk mengkelaskan. Jadi nanti misalnya kita buat sistem-sistem yang mengkelaskan ya, bisa pakai scan wajah gitu. Dia biasanya pakai supervised learning bahwa wajah yang seperti ini nih harusnya wajah laki-laki. Wajah yang seperti ini harusnya wajah perempuan. Nah, itu bisa ke sana arahnya. Nanti si machine learning-nya ini dicek dari 100 sampel yang dimasukkan, berapa persen sih ketepatannya? Apakah 99%? Berarti udah bagus banget. Atau hanya 50%, ya kan? Kalau cuma 50% ya berarti modelnya harus di-update. Oke, itu contoh struktur dari supervised learning. Nah, bagaimana dengan unsupervised learning? Unsupervised learning adalah ketika belajar mandiri. Belajar sendiri dari universal datasetnya. Nah, berarti datasetnya, oke, kita punya dataset sekian-sekian, kita punya feature 1, feature 2, feature 3, tapi yang berbeda di sini apa? Tidak ada label. Nah, kerja machine learning-nya jadi ngapain? Ya, machine learning-nya ini yang bertugas untuk mengkelaskan. Feature 1 ini harusnya labelnya kayaknya nih, label A. Ini nih harusnya ke label B. Yang ini, kalau yang seperti ini harus ke label C. Nah, itu tugasnya machine learning untuk memunculkan labelnya. Gitu, bisa dipahami ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya ya dari data yang ada, banyak itu scatter, dia kayak harus punya performa untuk mencari gitu ya, faktor unik dari data tersebut itu seperti apa sehingga bisa dikelaskan. Nah, kalau misalnya dari data yang tadi, training datasetnya kan panjang ya. Misalnya yang data load tadi. Ada yang data itu dari kisaran 188, 169, 220, 0. Nah, bodoh-bodohannya aja kalau unsupervised learning, gimana dia bisa misalnya ya ada data 0, 220, 180, misalnya ini data teks, terus 100. Nah, kalau ini unsupervised learning, dia gimana caranya ini bisa terklasifikasi menjadi label tertentu, gitu kan ya. Misalnya kita mau coba dia jadi label 1 dan label 2 gitu. Nah, si machine learning-nya harus tahu gimana bedakan mereka ke sini. Nah, caranya gimana? Gampangannya saja, ya kita urutkan saja dulu dia, ya kan, disortir, diurut. 0, misalnya kalau saya sebagai desainernya, saya urut saja dia dari kecil ke besar, ya kan, nanti berarti ini 100, ini 180, ini 220 nih. Baru karena dia harus jadi 2, ya bodoh-bodohan juga lagi, ya udah 2 pertama masuk ke label 1, 2 kedua,
Maksudnya yang 2 setelahnya masuk ke label 2. Jadi label 1 dan label 2-nya bisa kita interpretasikan sebagai apa? Ini level, salah. Ini yang rendah kan, yang ini ya. Ini label 1 nih. Yang ini label 2 nih. Red. Berarti yang ini tinggi, berarti ini high. Yang satunya low. Gitu. Ini low ya. Nah, ini proses ataupun apa ya, pengertian gitu ya, definisi dari unsupervised learning. Di mana data yang ada itu universal set, nggak ada labelnya, nggak ada namanya, nggak ada kelasnya dia di mana, tapi tugas dari machine learningnya harus bisa melabelkan. Nah, di training di sini dia akhirnya bisa mengelompokkan gitu ya. Oke, ini klaster 1 nih kayaknya. Yang ini klaster 2. Berasal dari mana? Berasal dari kedekatan data antar klasternya. Misalnya, karena ini agak-agak deket nih datanya. 180 ke 220 kan beda 40. Oke lah. Yang ini 0 ke 100, bedanya 100. 100 ke 180, bedanya 80. Nah, nanti dilihat dari selisih tersebut, datanya ini bisa dikelaskannya seperti apa. Nah, ketika dia ada kayak asumsi untuk mengelompokkan datanya, nah, kemampuan machine learning itu kemudian dites dengan data yang baru, yang sama universal juga, yang nggak ada labelnya. Nanti dari sana, model ini harus bisa menginterpretasikan data baru ini sesuai dengan kelompok yang mana ya, dengan klaster yang mana dia lebih dekat gitu. Ini likelihood ya, likelihood itu kayak kedekatan. Likelihood, hood neighborhood gitu kan. Berada di tetangga sebelah mana ya dia cocoknya. Nah, gitu. Jadi ini adalah salah satu tujuan dari unsupervised learning, di mana dia model algoritma yang dibangun harus bisa mengklasterkan data yang universal. Bisa dipahami? Baik, mudah-mudahan paham ya. Oke, sekarang terkait dengan reinforcement learning. Nah, reinforcement learning itu yang tadi, belajarnya dipaksa. Dipaksa, harus dijewer, harus dikasih tahu. Kamu tuh hanya boleh bermain di bagian sini nih. Kalau kamu melakukan aksi ini, kamu bisa menang. Kalau kamu melakukan aksi lain, ya kamu akan kalah. Nah, berarti bisa kita ambil video game sebagai contoh, ya, video game. Jadi, kalau makannya banyak, misalnya kayak Pac-Man, kalau makannya banyak, berarti nanti kalau buah-buahnya udah dimakan semua, kamu menang. Kalau digigit hantu, berarti kamu kalah, gitu kan? Nah, ada kondisi-kondisi yang bisa dimodelkan seperti ini. Kita sebagai desainer membuat desain secara keseluruhannya, lalu dari sana kita harus turunkan apa aksi yang harus dilakukan, ya kan? Apa aksi yang dilakukan dan apa reward dan punishment-nya. Nah, dari reward dan punishment yang sudah ditentukan, kita bisa tentukan state-nya apa dia. Kalau dia berhasil mendapatkan reward, bisa jadi itu adalah state pertama di mana pemain itu menang. Kalau ternyata dia kebanyakan makan hantu, misalnya di mainan Pac-Man itu, aksinya dia kebanyakan ketemu hantu, berarti di sana ada state kedua, kondisi di mana dia game over. Nah, gitu. Jadi ada action, ada reward atau punishment-nya seperti apa ya. Reward tahu kan ya, reward dan punishment, dan state adalah status. Nah, kalau dalam kecerdasan buatan, apa yang bisa kita gunakan? Nah, kita bisa mainkan dengan deep neural network. Neural network yang proses learning-nya lebih dalam lagi, lebih kompleks lagi daripada yang hanya satu stream neural network. Gitu ya, yang shallow. Kalau ini kan yang deep learning. Nah, ini nih deep learning. Di sana, kalau deep learning, jadi kayak aplikasi dari reinforcement learning, kebanyakan pakainya deep learning. Nah, deep learning-nya yang pakai neural network itu. Jadi,
hidden layer-nya lebih banyak lapisannya, neuronnya juga bisa jadi lebih banyak. Jadi ada arsitektur neural network tertentu yang bisa digunakan. Bisa banyak nih cari di referensi ya. Nah, kemudian kita harus perhatikan bahwa dalam DNN ini kita tadi itu mendesain aksinya apa, reward punishment-nya apa, state-nya apa melalui input-input ini, ya. Input aksi-aksi apa yang bisa dilakukan di dalam game yang akan didesain ini, ya masuk di dalam sini. Aksi 1, aksi 2, aksi 3. Nanti dihitung, dapat output, dia dapat reward apa enggak ya, gitu. Nanti dari reward dimasukkan lagi ke dalam aksi, lalu diformulasikan dengan lapisan ini yang baru gitu ya, untuk menentukan state-nya seperti apa. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ketika kita membuat reinforcement learning, yang kita formulasikan adalah ini. M sama dengan SATR. Dan apa ini? Gamma. S-nya itu state, ya. State itu kondisi statusnya. Dalam game itu nanti mungkin ada state apa, menang, kalah, sedengan gitu ya, mungkin ya. Menang, kalah, tidak kalah, misalnya 3 state-nya. Dan aksi-aksinya apa? Ketika state-nya adalah menang, misalnya yang 0 ini adalah menang, S1-nya kalah, yang ini tidak menang, tidak kalah, ya kan? Dari state-state tersebut kita harus bisa koneksikan aksi-aksi apa sih yang bisa dilakukan si pemain game untuk dia menang. Nah, kalau dia kalah itu berarti dia melakukan aksi-aksi apa, itu kita yang turunkan sebagai desainer. Dan kalau dia tidak menang dan tidak kalah, berarti dia melakukan aksi apa di dalam desain permainan kita tadi. Nah, dari sana, setelah kita desain state dan action-nya seperti apa, lalu kita korelasikan masing-masing state tersebut terhadap masing-masing action-nya. Nah, sehingga kita buat yang namanya transition function, kurva transisinya, ya. Dan hal itu harus diperhatikan adalah kondisi yang ketika sudah dilakukan berarti T+1 yang akan terjadi sangat bergantung dengan apa yang terjadi saat ini, gitu. Jadi T+1 di sini sangat bergantung dari kondisi saat ini. Kondisi T gitu. Dan dari sana, dari kondisi dan aksi yang sudah didesain, lalu kita bisa tentukan reward dan punishment-nya seperti apa. Reward dan punishment kalau di dalam deep learning ya bentuknya ya weight itu, nilai-nilai tertentu itu. Ya. Nilai-nilai tertentu. Dan itu mungkin kira-kiranya untuk reinforcement learning. Jadi setelah kita tentukan state dan action-nya, kita korelasikan dia transisinya seperti apa antara state 1 ke state 2. Dari sana kita bisa dapatkan reward. Dan akhirnya kita bisa hitung discounting value-nya untuk future reward-nya. Agar cepat menang nanti berarti gamanya ini harus seberapa jauh dia mengupdate gitu ya nilainya. Nah, kita bisa pakai model Markov chain sebenarnya. Tapi ini nanti ya, kalau kalian nanti lulus S1, niat sekolah, S2, kalian bisa main lebih jauh nih dengan Markov chain itu. Seru-seru sedap pokoknya. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan itu tadi kan wawasan ya. Secara umumnya, kita kembali lagi sebenarnya dalam membuat algoritma yang perlu diperhatikan adalah model tersebut harus punya objective function, fitness function, beberapa constraint, dan variabel yang akan dicari, ya kan, untuk memenuhi objective function-nya. Sehingga apa? Ketika kalian membaca yang namanya jurnal dan waduh ruwet banget ini banyak formulasinya, jangan khawatir. Dari keruwetan itu sebenarnya bisa disimpelkan, yang penting cari dia penjelasan di objective function-nya sama fitness function-nya apa. Oke, dibunderin, shred. Subject tuh, kalau di jurnal itu biasanya ngomongin constraint.
bahwa nilai-nilai yang dimasukkan di dalam sini, di dalam variabel itu sangat bergantung dari constraint-nya ini, nggak boleh melewati constraint-nya ini. Gitu. Agar apa? Nanti solusinya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, dari keruwetan ini ya, misalnya, terus kalian bisa tarik gitu ya. Variabel-variabel apa saja sih yang harus dihitung untuk menghitung objective function? Nah, jadi di sini ternyata kalau dari model ini, ya model untuk mencari profit, mencari apa tuh keuntungan, ya kita ternyata perlu mencari nilai cost. Nah, nih CMT di sini ini ternyata variabel yang harus dicari nih. DMT ini juga variabel yang dicari. Terus yang ini juga E, ya expected. Dan ya dari sana akhirnya nanti kita bisa memformulasikan kita harus pakai algoritma apa ya gitu. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan adalah kita harus pahami dulu permasalahannya agar bisa menentukan objective function-nya apa, fitness function-nya apa, dan variabel yang akan kita cari itu apa. Dari sana baru deh kita tentukan constraint yang akan digunakan apa ya, batasan-batasan apa saja ya, limitasi apa saja ya yang bisa dimasukkan di variabelnya. Bisa dipahami? Saya masih ada di sini? Oh, hilang nggak saya? Masih terdengar, Bu. Masih, Bu. Oke, baik, terima kasih. Lanjut lagi, ini algoritma. Ya, algoritma tadi sudah kita sama-sama pahami, ada supervised, unsupervised, semi-supervised. Yang reinforcement nggak dimasukin di sini. Karena memang dia agak berbeda gitu ya, daripada yang supervised dan unsupervised. Karena data-datanya itu seperti agak berbeda gitu kan. Maksudnya data yang dimasukkan kalau di game kan terbatas, tapi sudah didesain. Nah, di sini supervised learning yang kita tahu tadi adalah datanya dari awal labelnya sudah jelas, sudah ada penglabelan. Dari mana kita lihatnya di sini? Dari bentuknya yang berbeda ini, satunya bundar, satunya X, satunya bintang. Dari awal tuh sudah tahu datanya ini ada bundar, bintang, dan X. Ya kan? Nah, kalau unsupervised learning, ini memudahkan ilustrasinya saja, universal set-nya dari awal itu tidak ada labelnya. Tapi machine learning-nya tadi harus bisa melabelkan. Gitu. Sehingga apa di sini ilustrasinya? Datanya semuanya bentuknya bundar. Tapi machine learning nanti yang harus bisa membuat batasannya. Bundar yang sebelah sini ini harusnya jadi satu tetangga. Yang satu sini harus jadi satu tetangga. Yang sini jadi satu tetangga. Itu. Dan untuk yang semi supervised learning, di sana ada universal dataset yang kecampur antara data yang sudah berlabel dengan data yang tidak berlabel, gitu ya. Ini jadi ada yang diamond ini yang nggak tahu kelasnya apa gitu ya, karena dia jadi kayak apa tuh namanya, outlier, tapi dibilang outlier ya enggak gitu ya, dia yang jadi bias sebenarnya, karena bisa jadi ini dekat sama ini, dan terkelompokkan dengan data-data yang sudah terlabelkan. Nah, kira-kira gitu. Definisi dari supervised learning, unsupervised learning, dan semi-supervised learning, serta yang satu tadi yang reinforcement learning. Nah, sekarang ketika kita bermain dengan data-data yang supervised, unsupervised, reinforcement, nah apa sih sebenarnya yang kita cari gitu ya? Yang kita cari, kalau datanya seperti ini tadi, sangat bergantung dengan ketepatan machine learning-nya itu menentukan kelompoknya sudah benar atau tidak, gitu kan ya. Kelasnya ini, klasternya sudah benar atau tidak, ataupun prediksi regresinya itu sudah tepat atau tidak sesuai dengan kelompok data di awal. Sehingga kita perlu menghitung nilai evaluasi tertentu, gitu. Nilai evaluasi dari errornya. Dari misalnya training dataset yang kita punya, kita masukkan ke sistem, prediksinya seperti apa,
kita bandingkan dengan nilai targetnya. Nah, dari sana kita hitung nanti dari setiap poin outputnya bila dibandingkan dengan prediksi, gitu ya. Nah, ini N ini jumlah data targetnya yang kita evaluasi itu, kita hitung apakah nilainya sudah sesuai dengan target. Nah, nanti besar errornya itulah yang menjadi fungsi tujuan kita. Apakah nilainya sudah sesuai atau tidak. Ini kalau di supervise. Kalau di unsupervised, ya, unsupervised learning yang data-datanya tadi masih nggak ada labelnya, kita bisa lihat evaluasinya dari minimum quantization error atau maximum likelihood estimation. Nah, ini kita hitung parameternya. Yang menentukan kelompok data ini nih sebenarnya apakah memiliki MLE yang besar atau tidak. Bagaimana kalau dibandingkan dengan grup yang kedua? Gitu ya. Jadi bisa jadi sebenarnya ini mungkin ya, biar lebih paham. Kalau misalnya kita punya data awalnya, ya ini mohon maaf ya, ini gambarnya begini. Nah, ya kan? Terus ada lagi mungkin di sini, gitu ya. Kita nggak tahu. Nah, di sini. Kalau kita mau membagi, itu gimana caranya? Kalau pakai yang unsupervised. Bau-baunya bisa jadi kan seperti ini ya. Kita baginya begini nih. Kita baginya yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Berarti ada 4, 1, 2, 3, 4. Dari data yang kita punya, kalau kita bagi 4 kelompok, habis itu kita hitung MLE-nya. MLE 1 berapa ya? Nah, MLE 1 berapa? Ya kan? Kita dapat nilai sekian. Nah, sekarang kita ubah. Kalau kita ubah pembagian datanya, kita ubah pembagian datanya, misalnya ya, yang ini tetap gitu ya. Nah, ini tetap, yang ini jadi 1, gitu, yang ini 3. Nah, dihitung lagi nanti MLE-nya berapa. MLE 2-nya berapa, seret. Nah, tentu kita harus perhatikan MLE 1 sama MLE 2 besaran yang mana. Nah, kalau nilainya lebih besar, maka akan lebih benar gitu ternyata kita mengelompokkannya. Itu kalau yang di unsupervised. Makanya yang ini MLE 1, 2, kan itu banyak percobaan ya sebenarnya ya. Kayak trial dan error kan. Jadinya trial 1, lihat trial 2, lihat trial 3, lihat. Nah, itu masuk yang kondisi training, kondisi training ya, inputnya sekian, masuk ke proses, gitu kan, proses pembuatan model, ini target, dicek. Nah, ketika kita menghitung dan dapat, nah kita masukkan feedback untuk melakukan update modelnya ini tadi. Gitu. Kalau ternyata besar begitu kan, berarti mungkin koefisien di dalam sini harus diupdate. Baru setelah diupdate dicek lagi. Baru terus menerus hingga didapatkan MLE yang tepat. Nah, proses iterasi ataupun proses komputasinya itulah yang memerlukan bantuan AI ya. AI-nya bisa pakai GA, bisa pakai PSO atau pakai algoritma lain begitu. Itu mungkin kira-kiranya. Sekarang kita lanjut. Itu yang satu terkait evaluasi ya, evaluasi model bukan prediksi, model machine learning kita tuh baik atau tidaknya bisa jadi dari satu itu kita lihat performa errornya terhadap target. Dan yang kedua, kita harus perhatikan bukan hanya satu part dari target saja. Jadi misalnya ada target 20 gitu ya. 20 panjangnya. Data trainingnya itu, data testingnya itu 1 sampai 20. Nah, kita kalau misalnya hasil errornya itu 1 saja itu oke, misalnya ya errornya 0%, jangan senang dulu.
kita harus tetap observasi yang di poin-poin selanjutnya hingga seluruh datasetnya ini dicoba. Nah, kita lihat variasi errornya itu 0% sampai berapa persen. Karena apa? Karena dari sini kita bisa menentukan yang namanya kondisi underfitting dan overfitting ini. Apakah model kita itu overfitting? Apakah model kita itu underfitting? Ya kan? Kalau overfitting berarti bisa jadi data-data yang kita gunakan itu similar. Data training dan testingnya itu sangat similar sehingga model itu seperti langsung menemukan jawaban yang sangat tinggi gitu ya. Errornya sangat kecil karena apa ya? Karena data training sama testingnya bisa jadi sama gitu ya. Sehingga hasilnya terlalu baik. Nah, model apa namanya? Machine learning itu harus diperhatikan perbedaan underfitting sama overfittingnya. Kalau errornya terlalu besar bisa jadi dia kondisinya underfitting. Kalau errornya terlalu kecil bisa jadi datanya itu yang terlalu sama sehingga seolah-olah prediksinya itu tuh benar terus. Padahal ketika dikasih data baru, hasilnya nanti akan errornya jadi lebih besar begitu. Ini error out, ini error in ya, dan ini model complexity. Semakin besar kekompleksitasan model algoritmanya, biasanya sering terjadi overfitting. Tapi kalau nggak kompleks gitu ya, errornya juga tinggi. Artinya apa? Prediksi tidak akurat, pengelasan itu juga, maksudnya pengklasterannya jadi juga tidak akurat, dan intinya jawabannya tidak tepat gitu. Jadi kita harus sebagai desainer harus pintar menyusun gitu ya, mengarrange kira-kira model kita ini nih dalam batasan yang wajar sehingga tidak terjadi overfitting dan juga tetap akurat gitu. Jadi ini salah satu challenge yang tricky juga ketika kita mendesain kecerdasan buatan. Gitu ya. Nah, sekarang ini kalau beberapa teknik pembelajarannya, teknik learning dari si AI itu bisa dilihat. Kalau supervised learning dia ada linear classifier, parametric, non-parametric gitu ya. Ada aggregation, jadi ini kalau ada data banyak, datanya tidak terlalu banyak, tapi gimana caranya kita bisa membuat training dataset yang agak panjang. Nah, kita mainkan dengan aggregation, dengan bagging, bootstrap and aggregation di sana. Terus, nah, kalau linear classifier ya seperti regresi biasa, ada data gimana caranya kita melihat ke linearan data tersebut gitu ya. Jadi kalau dibagi nanti bisa langsung terbagi dua kelas gitu. Kelas atas atau kelas bawah, kelas tinggi atau kelas rendah, seperti itu. Dan bisa kalau kita perlu suatu permasalahannya itu tuh input-inputnya itu data-data yang linear gitu ya. Linear saja, jadi kita bisa pakai super vector machine atau regresi biasa. Atau pakai NN yang paling sederhana juga bisa, multi-layer perceptron. Bisa juga kalau ternyata kita punya input yang agak banyak, ya, input-input yang mau dikondisikan itu banyak, kita bisa pakai multiple linear regression. Nah, nanti di sini ini input 1, input 2, input 3, yang perlu kita hitung nanti adalah betanya aja. Beta 0, 1, 2, sampai beta P ini nilainya harus berapa ya, agar bisa mendapatkan output yang tepat. Nah, nanti yang ngitung B0, B1, B2, B4 ini bisa jadi kalau sistemnya kompleks bukan kita, tapi si machine learning itu. Gitu ya, kira-kiranya. Nah, kalau ini yang contoh perceptron learning algorithm, di mana di awal training dia datanya kecil, gitu. Maksudnya datanya kecil, datanya sedikit ya, dan error rate-nya 0,10. Pas di testing, dicek, pakai data yang lebih banyak, errornya meningkat. Nah,
Kalau dari sini, menurut kalian, apa yang salah dari training dan testing? Kenapa error di training rendah, tapi error di testing tinggi? Saya masih terhubung ya. Tes masih, Bu. Baik. Silakan, coba menurut kalian gimana? Kenapa sih error trainingnya rendah, error testingnya tinggi? Silakan. Masuk menjawab, Bu. Mungkin Nama? Farhan, Bu. Farhan. Ya, Silakan. Bu. Mungkin training error rate-nya rendah karena sampelnya sedikit. Terus di pas testing karena makin banyak sampelnya, akhirnya makin banyak juga errornya, Bu. Terima kasih, Bu. Berarti konklusinya modelnya itu Modelnya apa tadi? karena datanya sedikit, jadi dia modelnya kurang belajar gitu nggak sih? Ya, kurang belajar ya. Kurang Iya, kurang iya. banyak sampelnya ya. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Betul. Jadi jawabannya itu ya. Kenapa sih trainingnya ini sekian gitu ya, 0,1. Terus di testing dia malah jadi lebih jelek gitu. Dan kenapa seperti itu? Ya betul, karena trainingnya dia hanya menggunakan data yang sedikit, lebih sedikit dibandingkan testing. Harusnya, biasanya, kalau testingnya sekian banyak gitu ya, ini aja kan kayak 4 kali atau 5 kali data training nih. Nah, data trainingnya harusnya bisa lebih banyak dari data testing. At least 50%, 50%. Kalau perlu di testing sekian, ya trainingnya setidaknya harus sama lah dengan si data testing. Nah, misalnya seperti itu. Gitu. Gitu ya kira-kiranya. Jadi ini salah satu challenge lagi. Seru gitu ya. Soalnya kita jadi kayak resep masakan sebenarnya. Seberapa banyak ya yang harus dipasang? Nah, apanya ya yang harus dikecilkan koefisiennya gitu. Nah, ini juga sama ya, serupa, pakai logistic regression juga. Intinya dari sini kita lihat ya, kalau ini kan PLA, Perceptron Learning Algorithm. Kalau ini logistic regression. Apapun yang berhubungan dengan regresi, dia memerlukan training, proporsi training dan testing yang tepat. Nah, itu tadi, clue-nya bisa jadi kita pasang 50%, 50%, at least, agar apa? Agar performa model saat testing bisa tetap mempertahankan nilai errornya itu masih dekat-dekat dengan nilai error trainingnya. Gitu. Gitu ya kira-kiranya. Jadi misalnya kita pakai data yang sama mungkin ya banyaknya, jumlahnya sama. Bisa jadi kalau ini ternyata outputnya errornya 0,11, 0,11, di sini hanya 0,12 gitu, itu masih boleh lah. 0,115 gitu ya. Nah, kalau 0,145 atau mungkin lebih besar dari ini, tentu berarti model kita itu masih kurang belajar. Nah, masih perlu ditambahkan data trainingnya. Gitu kira-kiranya. Nah, di sini ini salah satu contoh ya, kalau menggunakan support vector machine, ya, ini sebenarnya ilustrasi dari SPM aja sebenarnya, bahwa dia dalam mengklasifikasikan datanya itu dia kayak membaginya menjadi 2 kelas dan dekat dengan inti, gitu, dekat dengan kernel function-nya. Nah, support vector machine ini bisa mengerjakan kondisi regresi. Jadi kalau dia ngerjain task itu regresi, dia namanya jadi SVR. Ya. Jadi machine ini nih bisa untuk regresi, bisa untuk klasifikasi. Jadi yang kalau kalian baca paper ternyata ngomongnya SVR, berarti dia langsung digunakan untuk regresi. Kalau machine, nah kita lihat dulu, dia mau buat klasifikasi atau buat regresi. Itu. Dan ini unsupervised learning, diulangi lagi ya. Unsupervised learning, kategori dan teknik-teknik apa saja yang ada di dalamnya. Unsupervised karena tadi kita lihat dia ternyata harus kayak ngelompokkan universal dataset yang nggak tahu labelnya apa, maka dia kalau kita mainkan machine learning-nya dia untuk
Digunakan untuk tujuan apa? Tujuan clustering, tujuan untuk mengestimate density-nya, dan untuk dimensionality reduction. Jadi ini bisa pakai principal component analysis. Ini mirip sama yang kayak kalau input-input itu ada banyak, input mana sih yang harus dipilih agar bisa mendapatkan target yang dicapai gitu. Jadi ini maksudnya dimensionality reduction ya. Jadi ada proses pemilihan dari beberapa pilihan untuk dikerucutkan menjadi pilihan yang lebih spesifik. Oke, itu. Nah, ya, silakan. Rohim Bu, 641764 izin bertanya terkait ini kan di unsupervised learning ini ada density estimation, kemudian ada bagian graphical model, apakah itu include pattern recognition atau image processing ya Bu ya? Atau itu Ya. di luar dari? Oke, baik, terima kasih. Image processing ataupun pattern recognition betul bisa masuk di bagian ini, yang clustering sebenarnya, ya kan? Dan clustering yang digabung sama mungkin dimensionality reduction. Kayak kita awalnya punya macam-macam model image, kalau yang mungkin face detection kan ya, kita untuk membuat modelnya harus punya banyak data terkait muka orang. Nah, misalnya kalau kita ternyata mau membedakan muka wanita dan muka pria gitu kan, berarti kan data-data yang kita miliki punya banyak. Atau kita mau membedakan muka tersenyum, diam, sedih, ya kan? Dari sana kita harus punya data yang banyak dulu, dan data tersebut ya bisa jadi kalau yang sekarang berkembang itu di bagian unsupervised, tapi sebenarnya kayaknya awalnya itu masih yang supervised. Karena apa? Kita harus kasih label dulu. Gimana menurutmu, Rohim? Ya kan? Kalau belajarnya belum ada labelnya, tentu kalau yang tadi image processing itu dikerjakan di unsupervised learning, bisa jadi dia hanya bisa mengelompokkan data yang general. Misalnya yang cowok dan cewek, pria dan wanita saja. Tapi kalau sudah datanya itu sudah diberi label, ini data senyum, ini data tidak senyum, ini data sedih, ini data wanita, ini data pria. Nah, dia harus pakai yang supervised learning dan bisa lebih akurat gitu datanya. Apa maksudnya performa dari sistemnya. Gitu kira-kiranya. Jadi kalau dibilang dia masuk ke mana, dia bisa masuk di unsupervised learning ya, image processing ataupun yang apa tadi? Voice recognition ya? Apa pattern recognition ya? Halo? Ya Bu, terima kasih banyak. Ya, itu bisa masuk di supervised sama di unsupervised, gitu ya. Berarti jadi saya lagi Bu, berarti metode supervised nanti apakah bisa dikombinasikan dengan unsupervised atau bagaimana ya Bu ya? Bisa jawabannya. Betul, jawabannya bisa. Ya, jawabannya bisa. Kita bisa pakai yang semi supervised learning tadi. Karena kan gini, kita ngelihat sesuatu itu tidak boleh yang terkotak-kotakan sebenarnya. Karena apa? Karena sangat tergantung dari permasalahan apa yang akan kita hadapi, yang akan kita selesaikan. Kalau menuntut ketelitian yang sangat tinggi, tentu ada baiknya kita mengkondisikan data-data kita dulu untuk belajarnya, untuk membuat model trainingnya. Lalu, dari model training tersebut bisa kita combine dengan yang model unsupervised. Kita coba nih, testingnya kita pakai data-data yang teracak dan tidak ada labelnya, gitu ya. Nah, baru kita lihat kondisinya. Kalau kondisinya bisa baik, berarti model yang kita buat memang sudah tepat. Gitu. Itu bisa di-combine, tergantung dari permasalahannya tadi. Gitu ya, Rizky? Bu, karena sebenarnya saya masih ragu terkait metode yang saya gunakan gitu. Jadi pas sudah sampai sini, ternyata ada pencerahan seperti ini. Jadi udah lumayan mengerti banyak gitu Bu, terkait nanti metode mau seperti apa, ke depannya nanti eksekusinya mau seperti apa. Terima kasih banyak Ibu. Oke, Rizky memang mainan apa yang terkait itu? Boleh tanya nggak? Buat tugas akhir saya Bu, jadi
metodenya lebih ke machine learning, Bu. Mm-mm. Klasifikasian awalnya saya menggunakan supervisors, yaitu hard cascade classifier. Kemudian buat instruksinya sendiri saya menggunakan yang K-means clustering. Cuman belum yang buat klasifikasi awal nanti ini dikombinasikan sama metode OpenPOS buat mendetailkan gambar yang akan saya olah, Bu, di K-means clusteringnya tadi. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Jadi itu tadi ya, tergantung tujuan dan bisa dikombinasikan, gitu. Baik, semoga lancar ya TA-nya. Amin. Kita lanjut. Ibu. Ya, ada tanya lagi kah? Enggak, Ibu, sudah cukup, Ibu. Makasih banyak, Bu. Oke, baik. Oke. Ya, itu tadi ya wawasan singkat terkait artificial intelligence, macam-macamnya, terus terkait model learning-nya yang supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Nah, sekarang kalau aplikasi yang ada di dunia nyata ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya ini tadi, sama mirip TA-nya yang image processing gitu ya. Dan aplikasinya apa? Aplikasinya ada di HP-HP kita sekarang, ada face detection, object detection and recognition, ya kan? Ada image segmentation, sampai ke pengaruh yang kalau kita mau hitung-hitung economical dan buat penggunaan komersial. Misalnya yang ada di Facebook biasanya ads yang datang itu biasanya kan kayak kok sesuai nih di dalam pikiran saya, ini saya lagi mau beli Shopee nih. Kok tiba-tiba ads-nya ada ads Shopee-nya begitu kan? Nah, hal tersebut sebenarnya karena apa? Karena Facebook merecord data-data kita saat ngeklik ads gitu kan? Atau kita ternyata follow-nya page-page online shop. Nah, data-data tersebut diambil dan bisa digunakan untuk memberikan sistem rekomendasi. Nah, sistem rekomendasi output-nya itu atau maksudnya dari sistem rekomendasinya AdSense itu sebenarnya ataupun ads yang ada di Facebook ya itu tuh sebenarnya AI yang ngitung gitu ya dari data-data yang kita klikkan ketika kita bermain sosial media. Nah, salah satu contohnya yang nyata sekarang ini Ginos ini di mana dia menggunakan data-data hembusan nafas dari sensor-sensor yang ada, ya kan? Dan diolah oleh AI untuk mengambil suatu keputusan. Nah, coba kalau kalian pikirkan, datanya apa? Berarti datanya kan ada data-data misalnya sekali dihembus ada kekuatan nafasnya di range sekian, terus ada kuantifikasi mungkin uap airnya sekian, ya kan? Dan dari data tersebut diambil sampelnya banyak mungkin dalam pembuatannya, pasti ngambil sampel mungkin 1.000 orang atau 100 orang dari data tersebut, lalu bisa jadi dibuat kelas-kelas tertentu, atau bisa jadi dari 100 orang sampel yang diambil, itu diambil sampel orang sehat itu 80 orang nih, 20 orangnya yang orang sakit disuruh hembus, datanya seperti apa. Dari sana bisa jadi si programmernya yang memberikan kelas, ini kelas sakit, ini yang kelas tidak sakit, ya kan? Dari sana AI-nya ngitung ulang terus untuk training sampai dapat model yang tepat. Nah, cuma ini saya belum tahu ya berapa lama dia mengembangkan ini dari proses training hingga testingnya, dan sekarang kan sudah diproduksi massal. Berarti bisa aja ini sampelnya ada 1.000 orangan gitu. Gitu ya kira-kira. Ini salah satunya. Jadi rekan-rekan semua bisa tuh mulai. Yang penting ada data, kita bisa desain artificial intelligence-nya. Gitu ya. Terus yang kedua, ada lagi ini yang kalau di smart farming. Jadi intinya apa? Kalau biasanya petani-petani itu ya hanya menanam bibit, terus habis itu bibitnya tumbuh, terus bisa menghasilkan produksi padi, gitu kan ya, biasanya. Nah, kalau dengan sistem artificial intelligence, kita kan perlu data. Kita perlu data yang terrecord. Oleh karena itu, tentu ada pengaruh pemasangan sensor-sensor, ataupun pemasangan ini, drone, ya, untuk melihat image. Intinya kita ingin mendapatkan data. Data itu bisa dari
data yang tekstual, yang historis gitu dari sensor, yang nilainya hanya angka misalnya, atau data yang berupa image. Nah, image bisa dapatnya dari apa? Dari kamera, bisa dari drone. Lalu apa yang bisa dilakukan AI? Nah, AI lah yang nantinya harus kita dulu ya, programmer dulu yang harus bisa mengeset fungsi objektifnya apa, mau melakukan tujuan apa, baru dari sana kita mengolah nilai yang ada dari sensor-sensor tersebut, dari image, untuk menghitung formula tujuan tadi, fungsi tujuan. Nah, pengaplikasiannya bisa jadi dari sensor-sensor tersebut, kita buat hitungan fungsi objektifnya untuk bisa menghasilkan atau menentukan misalnya ya, kalau kondisinya ternyata kan kita pakai sensor temperatur, humidity, acidity ya, keasaman tanah. Kalau ternyata musim kemarau nih, nah dari data temperatur, humidity, dan acidity ini kita jadi bisa, AI ini bisa tahu bahwa kondisinya adalah kondisi kemarau. Ketika kondisi kemarau berarti harus airnya, irigasinya ditingkatkan misalnya gitu. Atau kondisinya musim hujan nih karena ternyata input dari temperatur humidity-nya menunjukkan nilai yang rendah. Humidity-nya tinggi misalnya, acidity-nya jadi tinggi atau jadi rendah gitu kan. Oh, berarti pengairannya harus lebih sedikit saja tapi pupuknya yang dibanyakin apa gimana gitu. Intinya AI bisa membantu memberikan decision action apa sih yang harus dilakukan agar kondisinya tetap pada kondisi ideal. Kan gitu. Jadi bisa arahnya ke bisa memaksimalkan produksi pertaniannya, bisa mengeset gitu ya, kalau kondisi kemarau atau kondisinya penghujan, ini nanti gimana cara mengontrol hama-hamanya, cara mengontrol biar pertaniannya ini baik tanpa adanya tikus sawah misalnya gitu ya, atau bisa untuk mengimprove kondisi tanahnya itu, kira-kira nutrisinya sudah baik atau tidak. Nah, itu bisa diarahkan ke sana kalau kita menggunakan AI. Yang penting kita harus punya datanya ambil dari mana? Dari sensor-sensor yang terpasang. Sehingga kalau kondisi yang sekarang ini perkembangannya, untuk membuat otomasi yang seperti ini, yang ada AI-nya, itu gampang. Tapi challenge-nya ada di mana? Challenge-nya ada di efektivitas sistem yang kita bangun, efektivitas dari segi biaya, ya kan? Karena kita perlu data, ya gampang aja kalau mau pasang tuh sensor, setiap bedengan ada satu sensor. Tapi tentu kan hal tersebut tidak optimal, karena dari segi biayanya besar, dan datanya memang banyak, tapi tidak economically baik gitu. Dan challenge-nya ada di bagaimana kita menggunakan sensor yang secukupnya, tapi mendapatkan hasil yang maksimal, kayak prinsip ekonomi. Gitu kira-kiranya. Dan ini salah satunya juga ketika kita melakukan penyemprotan ya, kalau ada AI, dia pakai image processing, tinggal dicek mana gambar yang, maksudnya mana daun yang perlu saja. Agar apa ya? Agar hemat kan dari segi penggunaan resource-nya. Jadi yang disemprot hanya yang ada di gambar. Maksudnya ada yang sudah dikelaskan, ini saja, yang ini tidak perlu karena mungkin warna daunnya ya hijau biasa. Kalau yang ini merah-merah memang perlu disemprot atau perlu diputik gitu misalnya. Jadi AI ini bisa diformulasikan untuk menghemat dan mengoptimalkan resource yang ada. Dan yang lain bisa jadi ada di post office, di kantor pos ya. Kalau sudah ada automatic address recognition, jadi pengenalan otomatis alamat-alamatnya sehingga nanti Pak Pos tinggal ngambil ini bagian buat diarahkan ke perumahan mana, yang ini di mana gitu ya. Dan untuk bank ada fingerprint, ada face recognition, dan yang paling gampang itu tuh. Sekarang di mall-mall kan sudah nggak pakai termogan kan ya. Sekarang sudah pakai yang HP aja, kita tinggal berdiri,
dia bisa ngecek temperaturnya berapa. Nah, sebenarnya kalau data tersebut di-save terus, nanti bisa diklasifikasikan gitu, data-datanya. Dan, Nah, ini adalah yang satu tadi, yang tentang recommendation system dari consumer marketing ya, untuk bukan telemarketing, ini apa ya, kalau yang berbasis web gitu loh, marketing online. Nah, itu bisa jadi gini, oke. Kalau yang ini kan ATM. Kalau yang ATM ini kita kalau mau belanja-belanja online, kita biasanya masukin data-data kredit card, ataupun kita intinya harus ngeklik di sistem online-nya tersebut. Nah, data-data tersebut bagi data-data nasabah tentu bisa diambil ya, di-record oleh perusahaannya ataupun sosial media yang kita gunakan gitu. Ketika data tersebut di-record, nah akan bisa kita lihat pattern-nya seperti apa. Dari pattern ini bisa diturunkan behavior dari pelanggan itu seperti apa, dia sukanya produk apa, ya kan? Sehingga dari sanalah timbul ads yang macam-macam gitu, yang sesuai dengan apa yang kayak kita inginkan, karena berdasarkan klik-klikan kita sendiri, gitu. Jadi itu tadi intinya ketika kita punya data, kita bisa cek pattern-nya seperti apa, dan dari pattern tersebut kita bisa tentukan decision-nya seperti apa. Dan ini biasanya aplikasinya untuk yang big data ya, data internet itu kan banyak banget dan tidak terkelaskan gitu ya. Dan di sana nggak mungkin kalau kita ngitung atau kita mengklasifikasikannya sendiri-sendiri tanpa teknik komputasi. Disitulah peranan dari AI. Dan ini teknologi yang berbasis AI, biometric identification atau ID card sekarang sudah nggak perlu bukti fisiknya, ya kan? Tinggal pakai fingerprint, tinggal pakai voice recognition, tinggal pakai muka gitu, dan itu jadi mempermudah kehidupan kita. Dan ini kalau dari segi ekonomi ya, bisa buat yang prediksi stock market, prediksi saham, ya tapi cuma hati-hati gitu ya, kalau kita bikin AI, nggak bisa langsung kita buat AI dengan data 5 tahun aja. Itu kalau untuk stock market kayaknya masih kurang, karena pergerakan saham itu kan sangat cepat, sangat variatif, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya banyak, gitu. Jadi kita harus perhatikan itu ketika membuat aplikasi yang berbasis AI. Faktor-faktor yang dipilih itu apakah berhubungan kuat atau tidak dengan target yang ingin kita capai. Ketika itu berhubungan kuat, sudah kita cocokkan misalnya dengan coefficient correlation, dengan Pearson correlation, atau dengan PCA ya, Principal Component Analysis, it's okay, we can use it. Tapi kalau belum ada dasar analisa yang tepat, jangan langsung digunakan. Jadi semua itu pemilihan input-input yang akan digunakan tetap harus bergantung dengan analisis yang kuat. Bisa pakai PCA tadi. Nah, terus ini contoh lainnya ada di Google Translate ya. Bisa pakai language recognition gitu. Jadi lagi dikembangin juga kan software yang bisa membantu kita mengenali bahasa-bahasa yang banyak di seluruh dunia ini. Dan dengan AI kita jadi nggak perlu meng-hire, kita nggak perlu menyewa translator, karena sudah ada satu mesin digital. Dan kemudian, dan itu kira-kira yang bisa kita sama-sama pelajari pada kesempatan kali ini. Apa itu AI, apa itu learning-nya, supervise, sampai ke reinforcement learning, dan bagaimana sih aplikasi terkait AI gitu. Silakan rekan-rekan kalau mau ada pertanyaan, dan nanti minggu depan kita tinggal mainkan ya, kita tinggal berkenalan dengan
masing-masing AI-nya tadi. Coba ya. Nih. Jadi minggu depan sudah bisa mulai kita main ke genetic algorithm, baru nanti PSO, baru yang setelah UAS, setelah UTS baru NN dan fuzzy logic. Nah, nanti kalau yang di GA ini, maksudnya di 3 ini, kita sudah mulai bekerja secara kelompok gitu. Jadi rekan-rekan bisa mulai siap-siapkan MATLAB-nya. Kalau biasanya pakai Python juga silahkan, sudah mulai bisa dicari gitu ya, toolbox-nya ataupun source code di internet yang GA, neural network, PSO itu seperti apa. Nah, nanti kita coba mainkan, kita pahami algoritmanya seperti apa, lalu dicoba di MATLAB ataupun di Python. Tapi kalau dari saya pakainya MATLAB ya, belum kekinian pakai Python. Tapi kalau ada rekan-rekan yang biasanya pakai Python ya silahkan. Gitu ya, bisa dipahami? Silakan. Baik, ada pertanyaan kah? Sudah absen semua? Iya, bertanya, Bu. Silakan. Saya Kemal 04171013. Jadi untuk aplikasi nanti apakah terserah dari kami, Bu? Aplikasinya ya? Gimana menurut kalian? Kalian mau saya rasa sudah boleh aplikasinya dari kalian. Kalian sudah tahu nih kelompoknya siapa saja kan kemarin. Dibantu Koi Riansyah ya buat bagi. Nah, karena ini nggak semua background-nya elektro, ada yang beberapa yang bukan, jadi saya rasa saya kembalikan lagi ke kalian, bisa mulai didiskusikan bersama rekan-rekan kelompoknya, kira-kira permasalahan apa yang mau diangkat. Dari permasalahan tersebut, coba dilihat variabel apa yang akan dicari dengan AI itu. Ya, kadang-kadang ada permasalahan tuh kayak nyari maksimum profit, minimum risk, minimum profit, atau kombinasi, misalnya kan ya, kayak kemarin waktu pendahuluan. Nah, silahkan mulai di desain, jadi nanti di minggu depan, setelah saya sampaikan materi tentang GA, masing-masing kelompok bisa mulai memperkenalkan permasalahannya kepada saya. Nanti kita sama-sama dengan, saya akan membimbing gitu ya, mengarahkan untuk kalian bisa mengaplikasikan GA-nya, PSO-nya, ke dalam sana, ke dalam permasalahan yang kalian buat. Menjawabkah, Asari? Oh, baik, Bu. Mulai dari kami lagi, Bu, ya, untuk menentukannya. Betul. Begitu ya, rekan-rekan, tolong disimak minggu depan, nanti tolong dipersiapkan bahan untuk diskusi dari permasalahan apa yang akan kalian angkat. Dan permasalahan itu akan dijadikan permasalahan yang akan kita selesaikan dengan berbagai macam kecerdasan buatan sampai UAS nanti. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi. Terima kasih Asari sudah bertanya. Faras? Saya mau nanya, Bu. Oh iya, silakan. Yang di bagian slide Suaranya 19 sama 20, Bu. Perkenalkan, nama saya Paras, Bu. slide. Saya mau nanya di bagian slide 19 dan 20, Bu. Oke, sebentar. Ini sudah kelihatan? Sudah terlihat? Gimana, Faras? Ini saya sudah share screen belum? Oh, sudah ya. Yang ini kah? Slide 16. Slide 19 dan 20, Bu. Ini. Di mana tuh pertanyaannya? Ada 6 menit nih. Silakan. Saya mau nanya perbedaannya itu, Bu. Perceptron. Kan gambarnya itu sama, Bu. Cuma ada menjelaskan menggunakan satunya perceptron learning algorithm sama satunya logistic regression. Itu perbedaannya apa ya, Bu? Saya masih kurang paham di situ, Bu.
Yang ini kah? Ini kah? Ya, Bu. Ini dan ini. Baik, kalau yang ini dan ini memang gambarnya sama, ya, gambarnya sama. Tapi di sini ini maksud saya untuk perceptron learning algorithm itu sama-sama adalah algoritma yang digunakan untuk mempelajari karakteristik data, ya, sama arahnya untuk mempelajari regresi dari data yang ada. Nah, logistic regression itu adalah algoritma juga yang namanya logistic regression berdasarkan fungsi log, gitu. Jadi ada data nanti dikondisikan menjadi fungsi logaritmik gitu, dan outputnya itu sebenarnya sama aja, kita mau pakai PLE atau pakai logistic regression, itu untuk mengevaluasi datanya, itu nanti dari data yang kita punya itu akan bisa kita tarik garis linearnya gitu. Kita cari hubungan linearitas antara data-data yang kita punya. Nah, dari sana outputnya sebenarnya sama ya, tapi kalau kita lihat ini agak berbeda. Yang satu logistic regression agak ke kanan, yang ini agak naik ke atas gini kurvanya. Jadi dua-duanya ini sebenarnya teknik untuk ini adalah formula regresi, yang satunya perceptron learning, satunya regression. Nanti coba ya dicari di browsing pakai keyword yang perceptron ini sama yang ini. Jadi nanti kalau kalian kalau Faras buka, nanti pasti akan mengarah ke formula tertentu seperti ini. Jadi ini multiple linear regression. Kalau logistic regression bisa jadi betanya ini bukan beta, tapi dicari dari fungsi log. Gitu. Kalau PLE formulanya yang akan berbeda. Tapi intinya data yang masuk itu nantinya akan bisa dicocokkan, dikelaskan gitu. Apakah dia memiliki hubungan linearitas satu sama lain atau tidak. Gitu dulu ya, mungkin yang bisa saya jawab. Gimana, Faras? Nanti coba di browsing ya. Baik, Bu. Oke, dengan ini keywordnya. Ada lagi? Masih Bu, masih bertanya Ya. Silakan. dari Farhan Bu. Saya ingin bertanya mungkin waktu pengimplementasiannya ini kan saya ambil contoh di Genose C19. Itu alat yang untuk mengetes apakah dia kena atau tidak. Nah, kita kan sebagai anak elektro, anggaplah basic saya kan elektro, tapi kita bukan kedokteran. Kan kita sudah serahkan semua kepada mesin, kayak begitu. Mereka yang mengetes. Kira-kira bagaimana kita bisa yakin kayak begitu, dan bagaimana kita bisa meyakinkan orang, sementara yang melakukan perhitungan pekerjaan sudah bukan kita, tapi sudah diambil alih lagi sama mesin. Kayak begitu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini evaluasinya ya. Nah, kita untuk melakukan hal tersebut tentu kan tidak langsung membuat gitu ya. Kita harus adakan yang namanya studi literatur dulu. Terus kita walaupun kita elektro, tentu kita bisa sebenarnya mengetahui input-output yang diperlukan untuk sistem yang kita desain, asal kita melakukan studi literatur yang menyeluruh. Nah, kita lihat sebenarnya kalau mau mengetahui virus corona itu, input-outputnya apa saja, parameter yang mengindikasikan seseorang terkena virus tersebut itu seperti apa. Kan kita lihat tuh parameternya. Lalu kita lagi lanjutkan dengan studi literatur terkait yang teknik invasi itu, yang memungkinkan untuk mengetahui parameter tersebut, itu apa saja ya alternatif metode-metodenya. Nah, dari sana kita bisa desain kecerdasannya tadi, sistem algoritmanya, kita desain dengan sampel tertentu tadi, yang 1000 orang misalnya. Dari 1000 orang itu jangan universal dataset, kita pakai yang 800 orangnya yang normal, yang 200 orangnya misalnya yang sakit, atau dibalik, 800 yang sakit, 200 yang normal. Bagaimana sistem kita itu bisa bekerja?
performanya baik atau tidak, persentase kebenaran saat dia menebaknya. Dari sana, nah itu tidak langsung kita berikan ke pasaran. Tentu harus kita evaluasi dengan pihak-pihak terkait, yang pihak-pihak dokter-dokter tadi. Ya dokter yang dari segi medis, untuk benar memastikan bahwa alat ini sesuai gitu. Dan tentu evaluasinya tadi ya sama dokter-dokter dan testing datasetnya diperbanyak. Gitu kira-kira Farhan. Gimana, menjawab tidak? Karena kita sebagai teknik elektro itu tidak apa ya, apalagi yang elektronika ya, menurut saya elektronika, otomasi, sistem kontrol itu bisa arahnya itu bukan di harus yang PLN banget gitu, bisa kemana aja ya kan, atau orang power tapi punya skill ngoding, skill untuk membuat otomasi seperti itu bisa kemana aja sebenarnya. Yang penting kita membuat problem formulation-nya itu tepat dan sesuai target. Dan kemudian harus ada evaluasi bukan hanya dari pihak elektro saja, karena kita nggak punya knowledge di sana, kita harus cocokkan dengan pihak-pihak terkait yang dari kesehatan itu. Kalau kasusnya Ginos. Sudah bisa terjawab kah? Terima kasih Bu, sudah paham. Oke. Nah, ini jam 11 nih. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Atau ya udah kita cukupkan dulu gitu ya. Nanti kita sambung lagi minggu depan. Nanti saya juga carikan yang PCLA tadi dengan yang apa? Logistic regression untuk melihat apa sih perbedaan formulasinya. Gitu ya, Faras. Boleh saya akhiri berarti ya, rekan-rekan semua? Oke. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil di sana. Semoga bisa men-trigger kalian dalam berpikir, ya, berpikir aplikasi apa sih yang bisa kita aplikasikan dengan kecerdasan buatan. Nah, nanti kita diskusikan minggu depan, dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, baik Bu. Sama-sama. Terima kasih semua. Live dulu. Terima kasih Bu.